Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Suatu saat di Pakistan sana ada seorang dokter spesialis syaraf terkemuka terbang dengan pesawat kecil yang berpenumpang beberapa penumpang saja, beberapa orang saja. Di atas, di udara terjadi guncangan. Di tengah penerbangan itu cuaca tampak sangat mendung. Mendadak gelap, awan begitu pekat ditimpali kilat yang menyambar-nyambar. Turbulensinya dalam pesawat itu begitu terasa. Mesin mati satu, disambar petir satu, mati, jeder. Pilotnya berketetapan hati untuk mendarat darurat. Alhamdulillahnya di sekitar situ ada bandara kecil yang bisa pesawat itu bisa turun ke situ. Lalu tanya kepada semua orang yang ada, adakah di antara kita ini, kalian ini yang bisa memperbaiki pesawat ini? Beliau semuanya menjawab nggak ada yang bisa. Tanya ke pilotnya, kira-kira berapa lama pesawat ini bisa diperbaiki, bisa selesai setelah diperbaiki? Oh, lama sekali, kata pilotnya. Baiklah, saya akan nyewa mobil saja menuju kota sebelah karena saya ada kepentingan yang mendesak di kota sebelah. Umpama kalau di sini dari Jakarta mau ke Surabaya sampai Magetan kena petir itu tadi, mendarat di Iswahyudi Madiun. Nah, di situ naik mobil. Singkat cerita, mobilnya sudah datang dan pergi dari bandara kecil itu yang sekitarnya masih tanah. Kalau hujan becek gitu. Nah, kira-kira umpama kalau dikiaskan di Indonesia ya, kira-kira sampai di Ngawi hujan lebat sampai jalannya berlumpur dan nggak bisa melaju lagi mobilnya. Sehingga beliau berketetapan hati untuk mau singgah, mau ngayup, istilah kita sekarang ini di sini ngayup. Mau numpang berteduh di rumah. Wah, aku iki nggak ditakdirkan Allah untuk bisa sampai Surabaya tepat waktu. Karena mobilnya nggak bisa jalan. Di tengah kegelapan hujan itu, beliau melihat gubuk kecil yang terpencil dari dari rumah-rumah sebelahnya yang di sekitarnya itu, mengajak sopirnya, ayo kita pergi ke gubuk itu, barangkali di situ bisa kita istirahat, sholat, dan barangkali ada sedikit makanan di situ. Diketok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa nak? Ternyata yang membukakan adalah nenek-nenek. Kami habis kecelakaan kecil, nek, begini. Oh ya, silakan, nggak apa-apa, masuk saja nak. Nah, setelah masuk, semuanya istirahat, semuanya sholat. Pas sebelum dan sesudah sholat itu kelihatan nenek itu sering mondar-mandir ke pasolatan. Kalau di daerah Sidoarjo sana itu ada, hampir setiap rumah ada tempat sholat yang dinamai pasolatan. Bukan di surau atau di langgar, tapi di rumah masing-masing ada pasolatan. Nah, di sebelahnya pasolatan itu ada kamar yang di situ dihuni anak kecil. Dan kelihatan wajah nenek itu sering mondar-mandir dan wajahnya seperti kalut, seperti resah begitu. Setelah semuanya sudah agak nyantai, ditanya oleh dokternya, terima kasih nek, kami sudah diizinkan untuk singgah di sini. Kalau boleh tahu ada apa dengan anak itu nek? Oh, ini anak yatim, nak, cucuku sakit keras. Kami sudah mengunjungi semua dokter di sini dan mereka semuanya menyarankan untuk ke pusat kota sana.
Kalau ke sini ya, kalau di sini mungkin dari Ngawi harus ke Jakarta. Itu pun harus antri sekitar 6 bulan. Setelah daftar harus antri segitu untuk bisa konsultasi dengan dokter itu. Oh begitu ya Nek, iya. Setelah itu Nak, saya selalu menggebu-gebu berdoa pada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah. Anak ini sakit ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah. Langsung dokter spesialis syaraf itu tadi menangis. Loh Nak, kenapa kamu menangis? Nenek, doamu barusan dikabulkan oleh Allah. Akulah dokter spesialis yang kalian cari itu. Oh sebelum menangis itu dia tanya, dokternya tanya, siapa nama dokter yang kalian cari itu? Dokter Ishan. Langsung dia menangis. Akulah dokter yang kalian cari itu, Nek. Nah, dari kasus itu, insya Allah ini kasusnya valid dari Facebooknya seorang ustadz. Andaikan tidak valid, tuh insya Allah kita banyak bisa memetik hikmah dari kasus itu. Betapa kalau Allah menghendaki mengabulkan doa, yang nggak mungkin jadi mungkin. Hukum alam ini dibolak-balikkan oleh Allah, diporak-porandakan. Karena dokter spesialis itu biasanya sangat jual mahal, rumahnya mewah, tinggalnya di tempat yang mentereng, dipuja-puja banyak pasien. Bayangkan itu tadi dokter Isyan itu tadi untuk bisa konsultasi tatap muka saja harus antri sekitar 6 bulan. Nah itu dokternya langsung dipaksa oleh Allah untuk datang privat ke rumah calon pasiennya, dan itu harus didahului dengan dalam tanda petik kecelakaan kecil itu tadi, beberapa kecelakaan kecil itu, sampai Allah memaksa masuk ke kamarnya pasien langsung. Nah itu karena kekuasaan Allah. Kalau Allah nggak berkehendak ya insya Allah nggak bisa itu. Nah ini karena kehendak Allah maka itu bisa terjadi. Kita jangan ragu dalam berdoa. Kalau kita menghadapi masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah mau lulus, mau mencari pekerjaan macam-macam, mengadulah kepada Allah. Seperti yang saya bacakan tadi di surat Ali Imran ayat 37, kisahnya Ibu Maryam waktu masih kecil, mungkin sekitar usia awal-awal balik ya, di Emong. Sebelumnya ibundanya Bu Maryam, Bunda Maryam berarti istrinya Imran. Istrinya Imran ini telah bernazar, apa yang dikandungnya ini hanya untuk diserahkan kepada Allah saja. Lalu nazarnya dikabulkan oleh Allah. Dicantumkan Allah di surat Ali Imran ayat 37 itu. Maka Allah mengabulkan nazarnya dengan pengkabulan yang baik dan menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik dan merawat Maryam yaitu Zakaria, saudaranya Imran, alias Pak D atau pamannya Ibu Maryam waktu itu. Nabi Zakaria ini pun istrinya sudah sama-sama tua dan mandul, nggak punya keturunan. Waktu itu ngerawat keponakannya yaitu Bunda Maryam ini. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Maryam mendapati hidangan. Kaget, Maryam, dari mana engkau dapati hidangan ini Maryam? Dijawab dengan tegas dan singkat oleh Bunda Maryam, huwa min indillah. Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah kalau berkehendak memberi rezeki kepada yang dikehendaki tanpa perhitungan, bighairi hisab. Nah dari situ Nabi Zakaria mendapatkan pelajaran yang sangat berharga juga, betapa kemarin selama ini beliau nggak berdoa kepada Allah untuk memohon keturunan. Sampai-sampai sudah sangat tua, nggak bisa berhubungan suami istri lagi, istrinya sudah dikenal masyarakatnya sebagai orang yang mandul, wanita yang mandul. Setelah itu berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya sampai mendapatkan keturunan yang beliau namai Yahya.
yang mana nama itu sebelumnya tidak dipergunakan oleh seorang pun. Nah, kembali lagi, jangan jera-jera dalam berdoa. Selain berdoa, kita harus memenuhi perangkat-perangkat yang lain untuk bisa menghindarkan diri dari kecelakaan. Kalau kita dengar kemarin itu Ade Irmando mengatakan ada penjajahan di Indonesia, lockdown atau PKPM atau apa itu hanya skenario saja untuk memasukkan tentara dari luar negeri untuk mau menjajah Indonesia. Itu kan dalam tanda petik mengkhawatirkan, walaupun kekhawatiran ringan. Kekhawatiran beratnya adalah kalau dada kita ini nggak ada keimanan. Nah, itu semua kita wajar, manusiawi kalau takut. Lah, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mustajabah di sepertiga malam terakhir, di waktu khatib duduk di antara dua khutbah, asar sampai maghrib di hari Jumat, itu kita adukan kepada Allah. Apa saja masalah kita adukan kepada Allah. Jangan jera-jera dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.